Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi saya ulang hudan lil muttaqinnya. Di depan di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Di situ menunjukkan doaiyah, memohon kepada Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Diulang di surat Alif Lam Mim, hudannya. Hudan ini kalau nahunya adalah isim masdar, menjadi petunjuk. Jadi diulang kembali. Al-Quran itu dari depan terus ke belakang itu mengulang surat Al-Fatihah. Karena kemungkinan besar para nalar anbiya dan ulama semuanya itu tidak sama pemahamannya. Jadi takutnya pemahaman ini dan pemahaman ini dijelaskan kepada ayat-ayat yang lain supaya bisa memahaminya. Jadi hudan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maksud lil muttaqin di sini adalah banyak sekali penjabarannya menurut para ulama yang menafsirkan muttaqinnya. Muttaqin ini diambil dari asal waqa. Jadi artinya adalah waqa yaqi wiqayatan atau ittaqa. Jadi kalau muttaqinnya ittaqa dari fi'lun madinya. Jadi artinya adalah menjaga. Jadi menjaganya dari anfusakum. Itu juga mengambil dari waqa asalnya. Jadi kita menjaga apa? Menjaga peraturan-peraturan yang sudah tersurat dalam Al-Qur'annya, yang mengandung perintah dan larangannya. Nah, jadi apa sih maksud dari muttaqin? Orang-orang yang bertakwa. Kalau kita tidak menjabarkan orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Jadi orang yang selalu menjaga peraturan yang sudah tersurat dalam Al-Qur'annya, yang mengandung perintah dan larangan. Di depan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada jalan yang lurus. Lurus itu maksudnya bagaimana? Apakah kita jalan itu harus lurus kencang? Bukan seperti itu. Jadi sirat itu jalan, mustaqim adalah lurus. Maksud dari bahasa lurus itu mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang sekiranya cepat nyampe. Contoh seperti ini perumpamannya. Mengambil mustaqimnya. Mustaqim kita mengambil jalur ke Tanggul. Gimana supaya lurus? Ya mengikuti jalur tersebut. Biar cepat nyampe, jalan pintasnya menurut dari syariah tatanan yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, cuman
Di situ ada iblis yang akan menggoda untuk mensesatkan seseorang supaya nyampenya itu lambat ke Tanggul. Perumpamaannya. Jadi masih muter. Lewat ke mana? Lewat ke Bangsal, terus kelilingnya nyampe juga. Cuma disitulah yang dimaksud orang-orang yang disesatkan oleh iblis, jin dan setan. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan godaan yang 3 tersebut, mengikuti jalur yang sudah ditetapkan. Ya kalau ke Tanggul yang lebih cepat ya lewat jalannya sini, jangan muter lewat Pareran, lewat Bangsal, langsung tembus Semboro. Ya namanya perjalanannya adalah kesesatan, bukan mustaqim lagi. Berarti masuk kepada waladdolim, sesat. Seperti itu. Jadi biar kita memahami ketakutan kita kepada ilahi dengan belajar Al-Quran ini, supaya menjadi akhlakul karimah kepada kita semuanya, nyampe kepada tujuan. Karena kalau kita ini tujuannya kemana? Cuman satu, kepada ilahi Rabbi. Kita dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Cuman dalam tengah yang dinamakan amanah, disinilah kita yang harus bertarung akal pemikiran kita supaya kita tidak tersesat, nyampe kepada tujuan yang sebenarnya, kepada ilahi Rabbi. Karena iblis tidak putus-putus dan juga tidak putus asa untuk menggoda adamiyah turun-tinurun sampai sekarang untuk menghalangi jalan yang benar, maksud mustaqim di sini. Makanya pada hakikat hati, mari kita imani. Kepercayaan kita, iman itu artinya percaya ya. Jadi percaya kepada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan melanggar. Jangan sampai kita tergoda oleh tugas-tugas yang sudah mempunyai masing-masing. Jadi malaikat tugasnya apa? Kita kan harus memahami. Iblis itu tugasnya apa? Jin tugasnya apa, setan tugasnya apa. Karena semuanya itu mempunyai tugas masing-masing, dan semuanya itu ibadah kepada Allah untuk menggoda peringkat-peringkat masing-masing. Jelas dalam Al-Qur'annya, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Cuma nyembahnya masing-masing ada tujuan. Jadi kalau tujuan manusia supaya selamat dunia akhirat, cuman tidak semudah itu. Jadi semuanya itu ibadah untuk setara godanya. Makanya yang kita harus betul-betul menjaga pada anfusakumnya itu ada 3 yang harus disetabilkan biar tidak tersesat, tidak kesasar, tidak masuk ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena dalam manusia ini jasad terutama yang harus kita jaga. Butuh vitamin, butuh makanan, tapi jangan berlebih-lebihan semuanya. Karena nanti kalau berlebih-lebihan jatuhnya akan negatif. Baik yang ruhnya butuh makan, ruh yang masuk kepada qalbi kita, kepada hati kita juga butuh makan. Dan akal pemikiran kita juga butuh makan. Cuman jangan berlebih-lebihan. Apabila kita berlebih-lebihan, contoh jasad kita. Jadi ngasih makan jasad kita yang butuh energi,
Akhirnya apa? Berlebih-lebihan vitamin tersebut. Akhirnya kesehatan. Terlalu sehat. Istilahnya karena jasad. Ruhnya tidak dikasih makan, pikirannya tidak dikasih makan, cuma jasad saja. Akhirnya terlalu sehat, tidak terkontrol, tidak stabil di antara yang tiga tersebut. Akhirnya nyasar juga. Cari bokong-bokong yang bahenul. Karena gerem terus, sehat selalu. Jadi tempat-tempat yang sekiranya bisa membahagiakan jasadnya, karena berlebih-lebihan, makanya disetabilkan. Jadi butuh kestabilan. Nah, terus dalam ruhnya, kolbunya yang harus kita kasih makan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Tapi juga jangan berlebih-lebihan. Jikalau berlebih-lebihan, akhirnya cuma zikir terus. Adanya di musola, di rumah. Bagaimana dengan amanahnya anak istrinya? Cuma zikir saja, la ilaha illallah. Karena berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Yang di belakang tidak ada yang mau dimasak. Akhirnya apa? Jadilah pertengkaran. Tetangga semuanya pada kerja, mas, sampean cuma zikir. Karena berlebih-lebihan di dalam zikirnya. Juga akal pemikirannya yang harus kita kasih makan. Contohnya seperti sekarang ini adalah kita belajar bersama supaya bisa menemukan lil muttaqinnya. Juga apabila berlebih-lebihan belajar segala ilmiah, karena ilmiah itu macam-macam. Kewajiban kita belajar ilmu bukan hanya dalam membaca kitab. Baca semua mata pelajaran yang sekiranya dibutuhkan jasad, dibutuhkan roh yang masuk kepada qalbi, yang masuk kepada akal pemikiran. Tapi semuanya jangan berlebih-lebihan. Akhirnya belajar mengasih makan pada akal pemikirannya berlebih-lebihan akan menjadi penipu. Karena terlalu pintar. Ngasih makan otaknya, berpikir, akhirnya mencari solusi untuk penipuan. Firman-Nya sangat jelas. Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Itu jelas. Jadi sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Jadi disetabilkan, diimbangkan. Sekarang saya kasih contoh timbangan. Kalau tidak stabil bagaimana? Kita memikul sesuatu berat sebelah bagaimana? Tidak enak. Jadi harus stabil semuanya kita jalankan. Karena keduanya antara siang dan malam itu stabil 12 jam pada gambaran yang nyata. Sama semuanya kita harus stabilkan. Di antara tiga itu harus disetabilkan, jangan berlebih-lebihan. Karena nanti kalau berlebih-lebihan yang akan menjadi kesesatan kepada anfusakumnya kita sendiri. Jadi belajarlah apa yang dibutuhkan jasad. Kita butuh energi, ya makan secukupnya. Berzikir ya secukupnya, supaya masuk kepada ruh yang ada pada hati kita. Pemikiran juga belajar semuanya. Jadi stabilkan. Karena dalam firman-Nya, may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Mudah-mudahan kita semuanya itu diberi petunjuk oleh Allah dengan kebodohan kita semuanya. Makanya jangan sampai lupa. Kita selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid.
bertahlil, bertakbir, dan beristighfar. Mintalah ampunan, pertolongan, petunjuk, dan lindungan kepada Allah supaya tidak tergelincir dari ilmu pengetahuannya. Nanti akan menjadi berlebih-lebihan, kan gitu. Karena di Asmaul Husna jelas Allahul Kafi ya. Allah itu maha cukup. Jadi meminta dicukupi segalanya. Nah, terus petunjuk ini Al-Quran sangat dijelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, pada surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kan jelas sudah Al-Quran ini kalau kita pelajari adalah yang mengandung rahmat, bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam dada. Maksudnya di hati adalah iri, dengki, dan keserakahan, angkara murka manusia. Makanya kita jangan sampai salah. Kadang para ulama atau para ustadz dan sebagainya itu beda-beda pendapat. Kadang Al-Quran, kadang ini firmannya itu ditulis karena ada ayat yang menunjukkan bisa menyembuhkan penyakit, akhirnya ditaruh di dalam air, akhirnya suruh minum. Apakah seperti itu? Padahal dijelaskan Iqra, bacalah pertama itu, pelajarilah, sama saja. Bukan ditulis, dicemplungkan ke air, suruh minum, bisa menyembuhkan. Maksudnya kalau kita menjadikan perilaku Al-Quran ini sebagaimana baginda Rasul berperilaku Al-Qurannya, maka semua penyakit yang ada dalam hati, dada maksudnya, itu akan disembuhkan oleh Allah. Karena ini jelas firman Allah yang tidak ada keraguannya lagi, yang tidak ada kesalahannya lagi. Maha benar segala firman-firmannya. Makanya mari kita betul-betul pelajari Al-Qurannya. Kitab yang lain ya juga pelajari, sebagaimana yang saya sering terangkan kemarin, pelajari dari fikihnya, pelajari dari yang sudah tercipta tafsirnya kalau bisa. Karena semua fikih itu adalah narasumber dari para ulama yang mengambil di Al-Qur'annya, yang sudah memahami kitab-kitab yang lain. Jadi jadi narasumber penjabaran. Jadi menurut yang satu ulama, menurut lagi, jadi tidak sama. Jadi itu sudah menjadi tafsir yang harus kita kembalikan kepada Al-Qur'annya lagi. Kemudian di surat Yunus, di surat Yusuf, yang di atas surat Yunus ya, yang ini surat Yusuf ayat 111, maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan
sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu kan jelas dalam Al-Quran bahwa Al-Quran di sini adalah dijelaskan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya Al-Quran? Zabur, Taurat, dan Injil. Juga Al-Quran ini sebagai petunjuk. Jadi diulang-ulang bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk. Di surat yang lain Al-Quran ini menjadi petunjuk. Takut kita ada keraguan, sehingga dijelaskan di depan tadi kal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguannya lagi, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Juga diulang lagi di surat Yusuf 111, juga diterangkan sebagai petunjuk dan penjelasan, juga mendapatkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksud beriman itu kan percaya kepada kitab-kitab Allah yang sudah dirangkum menjadi rukun iman. Jadi ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu adalah penjabaran dari Al-Quran. Jadi nalar atau sumber pemikiran dari para ulama. Kemudian dijelaskan lagi di surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini bukan dijadikan perbandingan, bukan dijadikan perselisihan dengan kitab yang lain. Akan tetapi Al-Quran ini memperjelas kitab-kitab yang lain. Tidak ada perselisihannya dalam Al-Quran. Jadi yang ada perselisihan di kitab ini Al-Quran tidak menjelaskan dari perselisihan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau Al-Quran itu tidak ada perselisihannya. Ini diulang menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, iman ini yang perlu kita pikirkan. Apa sih iman? Iman itu percaya. Apakah cukup kita percaya? Kalau kita cuma cukup percaya baca Al-Quran dan sebagainya, itu percayanya, imannya cuma di lisan. Yang dinamakan iman sama dengan kita membaca suatu peraturan yang sudah dijadikan di kantor polisi atau di pabrik atau di mana saja. Setelah kita membaca, kita jadikan perilaku. Jadi perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhkan. Jadi menjauhi larangannya namanya iman. Bukan saya sudah iman, berarti bahasa cuma saya sudah baca kitab Al-Quran seperti ini keterangannya. Akan tetapi dirinya sendiri tidak mengerjakan setelah membaca. Itu bukan iman. Jadi iman ini sekiranya kita betul-betul menjadi perilaku, mata pelajaran yang kita pelajari dijadikan akhlakul karimah. Kemudian di surat An-Nahl 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin.
Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Wah, hebat ini. Berserah diri ini yang harus kita pahami, yang ada dalam sholatnya, wa ana minal muslimin. Nah, di situ yang harus kita pelajari, bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah di waktu kita menghadap kepada Allah. Makanya kita jangan sampai terganggu akal pemikiran kita yang akan dihalangi oleh iblis, jin dan setan, supaya betul-betul ihdinas siratal mustaqim. Inni wajjahtu wajhi yang betul-betul kita hadapkan jasad kita, hati kita, semua seluruh tubuh kita kepada datnya, jangan sampai kita terganggu. Itu biar betul-betul pasrahkan kita itu kepada ilahi Rabbi. Cara menghadapnya seperti itu, dan semuanya dalam perilakunya nanti ya banyak pengorientasinya. Akan tetapi nanti terlalu panjang ini, jangankan 1 jam ya, sampai subuh udah selesai. Nah, kemudian di surat Al-Anbiya ayat 106, inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Jadi memang kita harus betul-betul mempelajari Al-Quran untuk menyembah atau menghadap kepada Allah di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lengkap sudah Al-Quran ini. Cara menyembahnya kepada Allah, cara memohonnya kepada Allah, supaya kita selalu memohon kepada Allah, selalu kita menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, atau tidak minta tolong kepada selain Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Yeah.